Mari kita membaca kitab suci dari Injil Yohanes dari pasal yang pertama. Kita mulai dari ayat yang ke-19. Injil Yohanes pasal pertama ayat yang ke-19. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan dia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan dia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Sampai di sini pembacaan kitab suci. Saudara-saudara, kita telah membicarakan tentang Allah tidak bisa dilihat, dan tidak pernah ada orang melihat Allah. Dan hanya di dalam pangkuan Allah, anak kelahiran tunggal dari Tuhan Allah telah menyatakan dia kabar kita. Nah, ini dua ayat, yaitu ayat 18 dan ayat-ayat ini merupakan ayat yang bersifat apologetika plus teologia, yaitu dogmatika. Di dalam apologetika kita mempaparkan kepada orang yang tidak percaya. Di dalam dogmatika kita paparkan kepada orang yang percaya. Nah, kedua aspek inilah yang membentuk teologi. Teologi berarti kepercayaan kepada Tuhan dengan pengetahuan yang bertanggung jawab, dan juga kita mentantang kepada orang yang belum percaya Tuhan dengan alasan mengapa kita percaya, dan mengajak mereka yang tidak percaya menjadi beriman. Belum pernah ada orang melihat Allah. Ini berarti Alkitab mengaku Allah berada di dalam kategori invisible. Kalau Allah tidak bisa dilihat, kenapa kita percaya? Mengapa kita harus percaya kepada yang tidak bisa dilihat? Justru karena iman itu berbeda dengan pengakuan mata. Aku sudah lihat, aku ngaku aku lihat. Tetapi yang tidak bisa lihat itu ada kategori. Kategori yang tidak bisa lihat kadang-kadang lebih penting daripada kategori yang bisa lihat. Di dalam pernikahan, engkau nikah dengan seorang yang bisa lihat, tetapi engkau nikah dengan periode waktu dia yang engkau belum lihat. Orang kalau menikah dia harus periksa darah, periksa sejarah, periksa hari-hari lampau. Perempuan ini beres tak? Dulu bersih tak? Darahnya ada AIDS tak? Atau engkau bilang, tidak usah periksa, pokoknya cewek sudah nikah aja. Begitu. Engkau periksa apa? Periksa sejarahnya, periksa dulunya. Tapi engkau mau nikah sama dulunya atau menikah sama hari depannya? Kalau engkau menikah sama hari depannya, engkau ketahuilah, engkau periksa adalah untuk mengkonfirmasikan dia beres. Tapi engkau sama sekali tidak tahu apakah dia tetap beres hari depan seperti dulu. Lalu kalau engkau menikah dengan hari depan, kenapa periksa yang dulu? Kalau engkau periksa yang dulu, engkau kenapa tidak nikah sama dulu tapi nikah sama belakangan? Berarti sin, experience, know, sama unknown, unexperienced, unseen. Itu dua dunia kan? Nah, Alkitab mengatakan kepada kita yang tidak dilihat itulah lebih penting daripada yang dilihat. Kita dengan iman mengetahui dunia yang kelihatan berasal daripada yang tidak kelihatan. Nah, ayat-ayat semacam ini tidak pernah muncul di agama yang lain. Ini membuktikan kitab suci adalah dari Tuhan Allah, dan dia mengetahui apa yang menjadi kesulitan manusia beriman kepada dia. Engkau kira engkau tidak lihat saya, maka engkau tidak beriman kepada saya. Tahu tidak, saya adalah Allah yang menciptakan dunia kelihatan dan sekaligus dunia tidak kelihatan. Di dalam dunia kelihatan itu namanya dunia materi. Di dalam dunia materi pun ada kategori tidak kelihatan. Kita banyak hal tidak kelihatan. Kita tidak pernah melihat udara. Kita tidak melihat akan arus listrik. Kita tidak pernah melihat apa itu kasih.
Kita tidak pernah melihat barang hal-hal rohani yang kategorinya supra dan transenden dari material category. Tapi kita percaya. Dan Allah sendiri yang menciptakan baik yang kelihatan dan tidak kelihatan. Dia sendiri di dalam dunia tidak kelihatan. Dan justru Allah tidak kelihatan, maka dia Allah. Jikalau Allah itu adalah yang bisa dilihat, dia hanya materi saja. Dia hanya patung, dia hanya berhala, dia hanya benda. Dan benda tidak mungkin Allah. Maka percaya Allah tidak kelihatan, baru logis. Semua 1, 2, 3. Kalau Allah kelihatan mesti percaya. Tidak usah, ngaku aja. Aku sudah lihat kok. Tapi itu bukan Allah. Nah saudara-saudara, tetapi Allah yang tidak kelihatan menyatakan kemuliaannya melalui satu, bukan benda, tapi satu karakter. Bukan materi, tapi satu hidup. Bukan sesuatu ciptaan, tapi sesuatu hidup dengan kerohanian, moral, sifat, dan karya yang tidak ada bandingnya. Dan personalitas yang menyatakan keilahian itu adalah Yesus Kristus. No one is like Jesus. No one ever been in this world like Jesus. Yesus Kristus dengan cara dia hidup, dengan cara dia berbicara, dengan cara dia bekerja, dengan sifat kerohanian, kesucian, keadilan, kebajikan, menyatakan dia adalah perwujudan Tuhan Allah yang tidak kelihatan di dalam wujud manusia yang kelihatan. Itulah iman. Nah ini ayat yang penting sekali. Setelah itu sekarang kita kembali melihat bagaimana Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian kepada dia. Maka di dalam ayat-ayat sebelumnya ada saksi daripada Yohanes penulis Injil. Dan sekarang kembali ke ayat 19, kesaksian daripada penulis Injil tentang Yohanes Pembaptis bagaimana bersaksi. Nah di dalam ayat keempat dikatakan ada satu orang yang datang daripada Allah, yaitu Yohanes Pembaptis. Dia diutus untuk memberi saksi bagi Kristus supaya orang lain boleh beriman. Nah di sini dengan jelas ya, the aim and the purpose of giving testimony for the Lord is to make people believe in Him. Kita bersaksi untuk apa? Orang bersaksi untuk menonjolkan diri, itu tidak ada artinya. Orang bersaksi untuk memperkenalkan berapa hebat, itu tidak artinya. Orang bersaksi untuk cari kesempatan untuk memuliakan sendiri, itu pencuri kemuliaan Tuhan Allah. Orang bersaksi demi untuk membawa orang beriman kepada Tuhan, ini tujuan yang resmi. Dan Yohanes Pembaptis tidak bersaksi. Orang yang bersaksi harus membangkang satu kode etika, yaitu jujur, sejati, sungguh-sungguh, hatinya murni dan tidak bohong. Kalau saksi bohong, itu adalah alat setan. Kalau saksi yang tidak jujur, itu bukan dari Tuhan. Maka kejujuran itu sungguh dibutuhkan. Kesaksian itu diberikan dengan sesuatu yang sungguh-sungguh bertanggung jawab dan setia kepada kebenaran. Saksi dusta itu tidak diizinkan. Dan di dalam 10 hukum ke-9 mengatakan, jangan engkau saksi dusta dan merugikan atau menghancurkan atau merusak atau mengganggu orang lain. You never give the false testimony against your neighbors. Tidak boleh. Dan kesaksian yang jujur, kesaksian yang sejati, ini menjadi satu hal yang paling hakiki. Engkau menjadi saksi. Nah di sini kita melihat Yohanes Pembaptis memenuhi syarat ini. Pada waktu dia menggairahkan beratus-ratus ribu orang meninggalkan kota-kota, desa-desa, provinsi mereka dan datang ke Yordania untuk sungai Yordan untuk dibaptiskan. Ini menjadi satu gerakan massa. Saudara-saudara dengar kalimat di bawah ini. Semua pemerintah paling takut gerakan massa. Karena pemerintah kalau kehilangan massa, pemerintah itu menjadi nihil. Maka pemerintah, apalagi pemerintah yang sendirinya dibangkitkan melalui dukungan massa, paling takut kehilangan massa. Sehingga setiap kali pemilihan itu persentasi pemilih, orang-orang pilih itu geser dari sini ke sana, dari banyak menjadi sedikit, dari sedikit menjadi banyak. Pemimpin partai itu saben hari kurang enak tidur. Karena apa?
Masanya sedang goncang, masanya sedang berubah. Saudara-saudara, dan orang-orang di Yerusalem sama. Mereka cepat-cepat mengutus orang pergi ke Yohanes. Mereka mau tahu, biasanya mau tahu satu gerakan yang melawan atau yang mengancam orang yang mempunyai sesuatu kekuasaan. Mereka pakai cara diam-diam. Tapi ini kali lain. Pergi terus terang. Pergi ketemu dia langsung. Pergi tanya konfrontasi. Pergi minta jawaban. Dan yang dikirim bukan detektif atau adalah pengintai-pengintai yang tidak terkenal. Yang dikirim itu imam-imam. Yang dikirim itu orang-orang Lewi. Apa artinya imam? Imam adalah pemimpin agama. Apa artinya orang Lewi? Orang Lewi adalah pelayan di dalam bait Allah. Sehingga orang-orang yang berjabatan, yang mempunyai kekuasaan di dalam seluruh sistem daripada struktur patriotis atau orang yang menjadi nasional, sekarang pergi ke situ. Di tengah-tengah melayani, terselundup orang-orang datang, dan mereka pelan-pelan dekat dengan Yohanes dan dapat kesempatan langsung diuji, ditanya, siapa kamu? Mengapa kamu baptisan? Engkau siapa? Nah, saudara-saudara, mereka paling takut apa? Paling takut ada lagi Mesias palsu. Kalau Mesias palsu kalau datang, itu akan mengacaukan. Tidak bisa apa-apa, cuma bisa mengacaukan saja. Dan sebelum Yohanes muncul pada zaman itu, sudah lebih dari ratusan orang mengaku aku Mesias, aku Mesias. Dan Mesias justru ada satu-satunya yang diharapkan oleh bangsa yang sudah sekian lama dijajah oleh orang luar negeri. Sudah begitu lama kehilangan status superioritas. Dan mereka sudah menjadi budak atau menjadi jajahan dari orang lain. Indonesia dijajah Belanda 350 tahun. Dan mereka harap menghasilkan seorang yang bisa melepaskan Indonesia dari penjajahan itu. Dan setiap tempat ada orang-orang penting. Sisingamangaraja yang berada di Batak. Lalu Samratulangi yang berada di Minahasa. Lalu orang-orang seperti Diponegoro yang berada di Jawa, Patimura yang berada di Ambon. Ini semua orang-orang yang penting ini berusaha keluar menonjol diri untuk menjadi pemimpin bangsa, untuk membawa kemenangan untuk bangsa sendiri dan menghancurkan penjajah dan mengusir keluar orang tentara dari luar negeri. Tetapi satu-satu gagal, dan akhirnya satu-satu dibunuh. Demikian juga dalam sejarah Israel, lebih dari 200 orang yang pernah mengatakan aku Mesias, aku Mesias. Dan mereka pada waktu mengumumkan, mendeklar aku Mesias, akhirnya satu-satu dibunuh. Sehingga ini adalah Mesias yang palsu. Karena Mesias yang palsu mengganggu, sehingga ketegangan antara orang Israel dengan penjajah dari luar negeri makin meningkat. Kalau sudah makin meningkat, berarti mereka diawasi, diketati, dan musuh mengirim lebih banyak tentara untuk menindas orang Israel. Di antara seluruh Romawi, kerajaan yang terbesar pada saat itu semenjak dunia diciptakan, maka satu-satunya negara yang paling ditakuti oleh orang kerajaan Romawi yaitu orang Israel. Satu-satunya kota yang bikin mereka paling tegang adalah kota Yerusalem. Saudara-saudara, dan Yerusalem adalah tempat pengkumpulan massa. Menurut Alkitab, menurut Taurat Musa, setiap tahun orang Israel harus berapa kali pergi ke kota Yerusalem? 3 kali. Ada 3 hari raya. Di sini berbeda. Pergi bukan ke kampung, pergi ke ibu kota. Jadi ibu kota itu kota paling besar, kota paling penting, kota paling banyak orang. Tetapi setiap tahun 3 kali hari raya yang ditetapkan oleh Tuhan, orang Israel semua kumpul di Yerusalem. Nah, pada waktu mereka kumpul bukan untuk mencari orang tua yang belum mati, tapi kumpul untuk berbakti kepada Tuhan. Selalu itu religious festival menarik orang paling banyak. Nah, saudara-saudara, agama yang salah, agama yang bukan berasal dari Alkitab mengakibatkan
side effect, efek sampingan yang sulit ditangani oleh manusia. Nah, ini semua tidak ada dalam Alkitab. Alkitab tidak katakan pergi ke sungai ini akan dibersihkan, air itu akan membersihkan jiwamu. Tidak pernah. Alkitab dari Tuhan, sumber kebenaran, pencipta langit dan bumi. Dia mengetahui semua side effect. Tuhan memberikan kepada kita, membersihkan dosa kita hanya melalui kematian Yesus Kristus, melalui firman yang diberitakan, melalui Roh Kudus yang bekerja di dalam hati manusia. Nah, pada waktu zaman Yohanes Pembaptis, dia mengatakan, dibaptiskanlah engkau, maka engkau akan dibersihkan. Di dalam hal ini mereka harus bertobat. Jadi air hanya menjadi lambang, tapi pertobatan menjadi sesuatu kesungguhan hati untuk memperkenankan kepada Tuhan. Tidak sangka setelah Yohanes membaptiskan, beribu, beratus ribu orang datang kepada dia. Dan mereka sudah ke Yohanes Pembaptis, pulang, dah ke Yerusalem. Lambat laun Yerusalemnya sepi, Yohanesnya rame. Iri enggak? Coba bayangkan, iri tak? Orang datang ke Borobudur, mampir di pinggirnya Borobudur, di situ beli pisang lalu pulang. Akhirnya pisangnya laku, Borobudurnya sepi. Lalu orang yang sudah pakai ratusan juta untuk bikin Borobudur supaya boleh dapat uang kembali, sekarang sepi. Semua kecewa. Dan bagaimana? Pergi cari jual pisang itu. Pisang apa lu? Kenapa ingat tarik begitu banyak orang? Hatinya kecut sekali tau. Hatinya begitu tak enak melihat orang lain sukses. Dan yang sukses ini di padang belantara, yang harusnya sukses di Yerusalem malah laku. Lalu tanya dia, wah jangan-jangan ini Mesias loh. Kalau Mesias yang salah, itu akan mengakibatkan curiga Romawi, akan mengacaukan, akan membuat mereka lebih mengketatkan penjagaan, dan akan menjadikan kita disangsikan oleh mereka. Maka orang-orang Israel, pemimpin, mengharapkan Mesias yang asli datang, dan mereka tidak mau Mesias yang palsu. Ini yang bikin kacau, ini yang bikin makin susah. Tetapi Yohanes Pembaptis ini Mesias atau tidak? Jikalau iya, kenapa dia tidak jujur mengatakan I am Christ, I am Mesias? Jikalau bukan, kenapa begitu banyak yang datang? Jadi mereka selidiki Alkitab, tidak dapat jawaban. Ahli kitab suci akhirnya tidak menemukan jabatan kitab suci. Lucu tidak? Kalau tidak ada jawaban bagaimana? Tanya dia sendiri, sudah dia jawab sendiri. Maka diutus orang Lewi, orang imam datang, tanya kepada Yohanes Pembaptis. Saya mau tanya, pada saat ini Yohanes lebih penting atau orang-orang dikirim oleh orang Farisi lebih penting? Yohanes lebih penting kan? Kenapa? Dia mempunyai masa. Barang siapa mempunyai masa, orang itu penting di zamannya. Tidak peduli dia baik atau tidak baik. Kalau seorang perampok mempunyai pengikut ratusan ribu, perampok itu akan dianggap oleh pengikut beratusan ribu jenderal, bukan perampok. Ya. Di dalam sejarah kerajaan Romawi, ada seorang budak akhirnya menjadi kentara bagi orang-orang Romawi. Namanya siapa? Spartacus. Pernah dengar ceritanya? Spartacus itu bukan Sparta ya, bukan orang Sparta ya. Itu namanya Spartacus. Ya. Spartacus itu seorang budak yang ditawan, lalu ditelanjangi, dijual, akhirnya menjadi seorang yang tidak seumur hidup tidak boleh kembali menjadi orang biasa. Dia harus melayani pemilik yang bayar uang membeli dia menjadi budaknya selama-lamanya. Dan waktu dia itu dikerjain, dipukulin, ditindas dengan segala macam kejahatan dan kekuatan dari Romawi, dia berada di tengah-tengah lebih dari ratusan ribu budak. Dan akhirnya dia berusaha membuat hasutan sampai budak-budak yang begitu banyak semua takut sama dia, semua taat sama dia, semua cinta sama dia. Akhirnya semua ikut dia untuk memberontak. Di dalam kerajaan Romawi hanya satu kali 100.000 manusia melawan pemerintah Romawi, dan 100.000 itu semua tidak ada senapan, mereka tidak ada panah, mereka ada batu kerikil. Mereka tidak ada uang, mereka ada niat.
Jadi 100.000 secara diam-diam dibentuk menjadi tentara yang tidak ada senjata. Cuma ada pasir, batu kerikil. Kalau kamu datang perangin saya, lempar pasir, lu buta. Sudah buta gua tusuk. Pakai apa? Pakai pisaumu, bukan pakai pisauku. Aku dari uang beli pisau kok. Tapi kalau waktu dua orang berperang, satu ada pisau, satu ada pisau. Yang punya pisau itu boleh dipakai oleh yang tidak punya, asal butakan dia. Lalu pakai batu kerikil untuk pukul dia. Dengan demikian akhirnya kurang sedikit kerajaan Romawi digulingkan oleh 100.000 budak-budak ini. Dan pemimpinnya itu siapa? Spartacus. Satu kali Spartacus berada di tempat-tempat budak, dan kerajaan Romawi dengan tentaranya keliling. Sudah keliling lalu mengatakan, di mana Spartacus? Ayo ngaku, kita akan tangkap dia. Yang lain jangan ikut-ikut, dia orang jahat. Kamu tetap boleh kerja baik-baik. Kita akan terus melindungi engkau. Siapa Spartacus di sini? Pada waktu itu si A lihat si B lihat si C. Mau gak kasih tahu? Ini Spartacus. Lalu disubur dia tangkap. Saking cintanya sama Spartacus, dan Spartacus di situ sudah tahu ini hari mungkin dia akan dibunuh. Dia diam-diam. Lalu ada seorang mengatakan, aku Spartacus. Lalu waktu Romawi mau tangkap orang itu, orang kedua mengatakan, aku Spartacus. Akhirnya yang mengaku Spartacus 100.000 orang. Lalu tentara Romawi tidak bisa tangkap. Ini semua Spartacus. Semua Spartacus, semua ditangkap jadi apa? Mereka jengkel sekali, lolos. Saudara-saudara, nah ini cerita mengenai seorang yang paling hina, tapi mempunyai satu niat keagungan untuk memimpin orang lain untuk memberontak. Akhirnya dia dijunjung tinggi oleh 100.000 orang. Spartacus akhirnya tetap gagal. Karena apa? Tidak ada senjata, tidak cukup bantuan, dan dia ditangkap dan dia dipaku di atas kayu salib. Jadi waktu dia dipaku di atas salib, mereka sengaja mengambil istrinya jalan di bawahnya dia, supaya dia lihat dan dia begitu sedih. Istri dengan anak dia yang lewat itu dia terus lihat, dan dia sendiri harus mati melihat anaknya sama istri terus pergi, dan istri dirampas sama orang Romawi. Itu kesedihan kebedian luar biasa. Saudara-saudara, Spartacus kenapa ditakuti oleh orang Romawi? Karena dia mempunyai masa. Orang mempunyai masa selalu diperhatikan. Orang mempunyai masa selalu ditakuti. Saudara-saudara sekalian, kalau waktu pemerintah melihat orang bermasa dan pengaruh makin besar, tak diktuk, tidak mungkin dia enak tidur. Maka kirim orang-orang imam, kirim orang Lewi pergi pada Yohanes Pembaptis. Sesudah ketemu dengan pada Pembaptis, lalu mereka tanya dia, engkau Mesiaskah? Coba kasih tahu. Engkau Mesiaskah? Kenapa begitu banyak orang mengikut kamu? Apakah engkau pemimpin zaman ini akan melepaskan Bani Israel keluar daripada jajahan Romawi? Engkau akan melepaskan kita, akan memberikan kebebasan, akan mengembalikan kerajaan Israel, dan mengembalikan takhta Daud yang sudah rontok. Nah saudara-saudara, kalau Yohanes Pembaptis tidak jujur, dia mengatakan, memangnya kalau gua Mesias sama apa lu? Jadi mereka yang gelisah bukan? Wah ini Mesias lu. Tapi dia jujur, dia bilang bukan. Kalau bukan bilang bukan. Kalau iya bilang iya. Jadi kalau iya bilang iya, kalau bukan bilang bukan, kalau benar bilang benar, kalau salah bilang salah. Yesus mengatakan iya katakan iya, tidak katakan tidak. Lebih dari itu dari setan. Jadi Tuhan mau kita bersaksi dengan sejati, dengan jujur, dengan sungguh, dengan berani, tapi harus murni, tidak boleh sembarangan. Maka waktu mereka tanya, engkau Mesias kah? Yohanes tidak mengatakan, ya tunggu 2 hari lah, saya pikir-pikir dulu. Baru jawab kamu aku Mesias atau tidak. Dia bilang bukan. Kalau bukan, engkau Elias kah? Dia menjawab bukan. Mereka tanya lagi, engkau nabi itu kah? Dia bilang bukan. Jadi ini bukan 3 kali. Jadi tidak jawab menurut apa yang mereka mau, tetapi menjawab menurut kesungguhan dia. Saya bukan Mesias. Saya bukan.
Saudara-saudara, berapa orang suka sekali yang bukan ingin menganggap iya. Berlian palsu senang kalau dianggap itu berlian asli. Atau berlian lu gede ya. Engkau tak bilang, bukan loh, ini palsu loh. Ya. Saudara-saudara, Rolex palsu kalau orang lihat, wah tuh jam mahal ya. Engkau bilang, ya lumayan begitu. Saudara-saudara, saya kalau lihat orang di Tuana di Indonesia pakai arloji, saya bilang, ini jam mahal loh. Waktu saya ngomong gini, dari cara dia ketawa saat saya sudah itu palsu atau tidak. Ini arloji mahal ya. Jangan gitu pak, jangan gitu pak. Maksudnya palsu cuma gua gak mau ngaku tok gitu. Ya. Tapi yang bukan itu bukan, yang iya itu iya. Tetapi orang kalau palsu tapi suka dianggap benar, itu berarti dia tidak jujur. Lebih baik bilang ini palsu aja. Engkau Mesias kah? Bukan. Dia langsung mengatakan bukan. Ini sportif. Dan Yohanes Pembaptis jujur, ini bukan. Lalu engkau Elias kah? Bukan. Siapa sih Elias? Siapa Mesias? Mesias itu berarti the only anointed one from God to be the savior of the Israelis. Satu-satunya yang diutus, diberikan urapan oleh Tuhan yang menjadi yang menyelamatkan Bani Israel. Saya bukan. Lalu engkau Elias kah? Bukan. Siapakah Elias? Elias adalah orang yang dicatat sebagai nama terakhir di seluruh perjanjian lama. Mari kita membaca. Ya. Dari Nabi Maleaki, buku terakhir sebelum perjanjian baru, halaman terakhir, pasal keempat, ayat yang ke-6. Aku membaca 5, engkau membaca 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu semua. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Atau terjemahan lain, lest I come to curse the land, sehingga aku tidak mengkutuk bumi ini. Nah ini seluruh perjanjian lama diakhiri dengan istilah kutuk. Seluruh perjanjian baru diakhiri dengan istilah berkat. Saudara-saudara, di dalam perjanjian lama yang menyatakan kemarahan, keadilan, kesucian, kekerasan, penghakiman Tuhan yang tidak bermain-main, menghajarkan manusia harus penuh perasaan takut kepada Tuhan. Di dalam perjanjian baru mengajarkan manusia dengan kemurahan, cinta kasih, pengampunan dosa kepada manusia, supaya manusia menerima keselamatan dari Yesus Kristus. Saudara-saudara, jadi perjanjian lama mengutarakan kebencian Tuhan terhadap dosa, keadilan, kekerasan, dan kesucian Tuhan. Perjanjian baru menyatakan pengampunan Tuhan. Dan pengampunan Tuhan itu hanya diberikan kepada orang yang takut dan bertobat sungguh-sungguh kepada Dia. Bukan pengampunan secara toleransi lalu biarkan orang berdosa, tak apa-apa. Dan di dalam perjanjian lama kalimat terakhir, pada saat hari yang dahsyat, yaitu the day of judgment from God the Holy One to all the people, sebelum hari itu datang, saya akan mengirim Elias. Dan Elias kalau datang, dia akan kerjakan dua hal: membawa hati Bapa kembali kepada anak-anak, dan membawa hati anak-anak kembali kepada Bapa. Kalau sesudah begini, saya tidak jadi mengkutuk dunia ini. Bumi ini dikutuk mulai kapan? Mulai Adam berdosa. Maka di dalam Alkitab dengan pasal ketiga Kejadian, maka Allah mengkutuk bumi karena manusia berdosa. Bumi dikutuk. Akhirnya timbullah semak dan duri, sehingga manusia tidak bisa hidup dengan nyaman. Saudara-saudara, bumi dikutuk karena dosa. Tetapi bumi akan diberikan satu pelepasan karena pertobatan. If you repent, I will heal your land. Demikian Tuhan berkata di dalam perjanjian lama. Hey Israeli people, hey my people, repent you. If you truly sincerely repent and seek after me, I'm going to heal your land.
I'm going to restore you and to bring you back to me. Pada waktu manusia kembali kepada Tuhan Allah, karena Bapa hatinya kembali kepada anak-anak, dan karena anak itu diberikan hati kembali kepada Bapa, maka terlepas daripada kutukan. Siapakah yang menjadi orang kunci? Siapakah yang mengakibatkan orang Israel tidak usah dikutuk? Elias. Nah sekarang dengar ya. Pada dalam perjanjian lama Elias berkata, bertobatlah kamu, karena Baal bukan Allah, Yehova adalah Allah. Jikalau Yehova adalah Allah, berbaktilah kepada Yehova. Jika Baal adalah Allah, berbaktilah kepada Allah. Saya berkata kepada zaman ini, kalau uang itu Tuhan, dolar itu Tuhan, engkau menyembah dolar saja. Kalau Tuhan itu Tuhan, jangan menyembah dolar, menyembah Tuhan Allah. Sebenarnya banyak orang Kristen sudah pura-pura. Hari Minggu ke gereja karena diturunkan, dilahirkan dalam gereja, di dalam keluarga Kristen. Tapi hati mereka itu mempermainkan uang. Saudara-saudara sekalian, mereka bukan sungguh-sungguh berbakti kepada Tuhan. Dan banyak orang datang ke gereja hanya menanti Tuhan memberi berkat. Kalau percaya Tuhan bisa kaya, bisa sukses, bisa lancar. Itu sebab pendeta mengatakan, berilah 1 juta, lalu Tuhan akan memberikan engkau 10 juta. Berilah 10 juta, Tuhan akan kembalikan engkau 100 juta. Coba lihat orang yang percaya seperti dia akhirnya bagaimana. Kalau Tuhan tetap membiarkan dia boleh makin kaya dengan cara begitu, berarti Tuhan membiarkan dia biar dia hancur rohaninya. Karena itu bukan Alkitab. Alkitab mengatakan yang kau terima dari Tuhan, beri kembali perpuluhan kepada Tuhan. Bukan dengan 10% memancing Tuhan memberikan 100%. Itu kurang ajar. Pendeta itu penipu. Pengajaran itu adalah merusak iman dan membengkokkan kita dari jalan yang benar. Elias datang, dia dengan jelas, kalau Baal itu Allah, menyembah dia. Kalau Yehova Allah, menyembah Yehova. No other way, no choice. You make your decision and return to God. Dia yang menjadi orang yang paling banyak menarik masa. Dan masa-masa dalam zaman Elias membawa seluruh negara kembali kepada Tuhan. Orang kedua, Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah penerima masa terbanyak setelah Elias. Yohanes Pembaptis dianggap mungkin dia Elias. Jadi apa yang diselidiki oleh orang-orang pemimpin agama pada waktu itu, sebelum Tuhan Allah menghakimi seluruh dunia, padahal mereka pikirannya apa? Menghakimi Romawi, menghakimi Assyria, menghakimi Mesir, tapi bukan menghakimi orang Israel. Karena Tuhan adalah Allahnya Israel. Jadi bangsa lain yang dihancurkan, Israel diselamatkan. Ini adalah agama yang sangat salah mengerti firman Tuhan. Di hadapan firman Tuhan, bukan karena engkau Israel engkau diselamatkan. Di hadapan Tuhan engkau justru diselamatkan, baru engkau menjadi Israel. Yang terbalik, jangan kira kau anaknya orang Kristen pasti dilindungi oleh Tuhan. Jangan kira kau anak-anak orang Kristen engkau pasti diampuni. Justru terbalik, karena kau menerima pengampunan baru engkau menjadi orang Kristen. Orang Israel mengatakan, kita Israel, umat Tuhan, kaum pilihan, tak mungkin dibuang kan? Maka kita berkata, Tuhan barilah turun Mesias, hancurkan semua musuh, dan kita yang diberikan sesuatu kebangkitan. Itu nepotisme. Tuhan bilang no. Tuhan melalui Nabi Yeremia berkata kepada Israel, jangan kira di hatimu, inilah bait Allah, inilah bait Allah, ini bait Allah. Aku berkata kepadamu, bait Allah tidak menolong, aku harus melindungi kamu. Aku akan menyerahkan bait Allah untuk diserang, untuk dibakar oleh musuhmu, supaya engkau mengetahui aku adalah Tuhanmu yang suci. Nah, Nabi yang mengatakan kalimat-kalimat begitu menakutkan, mana bisa diterima dengan baik? Nabi yang menubat Israel yang akan dihancurkan, mana bisa diterima baik oleh orang Israel? Maka mereka menganiaya Yeremia, membawa dia masuk ke sumur yang kering. Dia biar orang tua mati di situ. Saudara-saudara, karena Nabi tidak menyenangkan orang. Pendeta yang tidak berkhotbah menyenangkan, khususnya orang kaya, selalu ditinggalkan orang kaya. Karena engkau tidak menyenangkan saya kok, saya akan pergi. Tuhan bukan perlu uang orang kaya, tapi orang kaya perlu pengampunan Tuhan. Amin. Buat apa saya menyenangkan orang? Yuk, hanya manusia yang bisa mati kok. Yuk, tahu papa saya dulu berapa kaya.
70 tahun yang lalu papa saya lebih kaya dari banyak konglomerat sekarang. Tapi saya hamba Tuhan. Saya bukan hamba orang kaya. Jangan main-main sama Tuhan. Kalau engkau di dalam gereja kelihatannya begitu cinta Tuhan, di dalam perdagangan cara menipu, lebih baik kau pergi. Tuhan akan saring kamu. Tuhan tidak perlu kamu. Lalu gereja kurang uang, tidak apa-apa. Pendeta tidak usah makan juga tidak apa-apa. Saya lagi pikir kalau ekonomi makin sulit, saya akan mulai mengatakan turunkan honor saya 20%, 30%. Tidak apa-apa. Kita bukan hidup karena uang. Kita bukan hidup karena makanan. Hidup karena mau menyenangkan Tuhan. Hidup memberitakan firman. Jadi pada waktu Elias itu datang, dia akan menegur dan akan membawa hati manusia kembali kepada Bapa di surga. Dan dia akan menjadi suara Tuhan yang tidak bisa dibendung oleh kuasa politik, oleh kuasa militer, atau kuasa keuangan dari para konglomerat. Nah, sekarang kalau Elias datang berarti hari sudah dekat. Before the day who is so fearful. Sebelum hari yang dahsyat dan menakutkan itu datang, Elias akan muncul. Apakah si Yohanes Pembaptis ini Elias? Are you Messiah? No. Are you Elijah? No. Loh, jadi apa ini ya? Mesias? Bukan. Elias? Bukan. Are you that prophet? Siapa ketiga? Ini ketiga adalah sebelum Musa mati, dia mengatakan, di antara saudara-saudaramu akan dibangkitkan seorang oleh Tuhan seperti saya. Jadi mereka sudah mendengar itu 1500 tahun. Maka terus menunggu. Satu hari ada orang seperti Musa. Dia akan datang mengajar, datang membawa manusia kembali kepada Tuhan. Dan orang itu orang besar sekali, banyak masanya. Maka mereka pikir untuk menyelidiki who is John the Baptist. Siapa Yohanes Pembaptis? Kemungkinan cuma 3. Pertama, Mesias. Kedua, Elias. Ketiga, Nabi yang dinubuatkan oleh Musa itu. Lalu tiga-tiganya dibawa kepada Yohanes Pembaptis dan berkata, apakah engkau orang? 3 orang seperti apa yang dinubuatkan? Tiga-tiga ditolak. Lalu mereka marah. Mesias bukan, Elias bukan, Nabi itu bukan. Siapa kamu? Ayo jawab. Kami harus kembali memberikan rapor kepada yang utus kami. Sekarang kasih tahu. Yohanes Pembaptis begitu lega, begitu stabil. Aku adalah suara orang yang berada di padang belantara. Wah, ternyata ini orang-orang lulusan sekolah teologi tidak mengerti tuntas Alkitab. Seperti orang sekarang yang namanya orang Kristen sudah dibaptiskan, kalau ditanya semua tidak bisa jawab. I am the voice of a human being, shouting and cry out very loudly on the wilderness. That is me. Siapa dia? Dia adalah seorang yang sudah dinubuatkan di dalam kitab suci. Dan dia sendiri tahu peranan dia itu siapa. Who am I? One of the most important question in your life is you should ask yourself, who am I? If you don't know your role in the history, you don't know who you are as your life, you will never be a good servant of God. Never be a good Christian before God. Setiap orang harus menemukan di dalam zamanmu dan menjawab pada dirimu, aku ini siapa saya? Aku harus berada di posisi apa? Peranan saya itu apa? Stephen Tong harus tanya, di dalam zaman ini, lahir abad 20, mungkin mati abad 21 permulaan. Ini Stephen Tong ini siapa? Di dalam periode sejarah ini, dia berperan apa? Dia berposisi apa? Dia bertugas apa? Dia harus bagaimana hidup. Setiap orang yang bertanggung jawab harus mencari jawaban untuk pertanyaan seperti ini. Siapa saya? Sehingga kalau ditanya, engkau tidak usah ragu-ragu. Aku tahu kok. Aku adalah gini. Mesias? Bukan. Engkau Elias? Bukan. Engkau nama itu? Bukan. Siapa engkau? Aku adalah. Spontan. Dia menjawab secara spontan. Dia menjawab secara begitu berani. Pada saat ditanya, dia sudah siap hatinya. I am the man
who cry out very loudly in the wilderness, prepare the way of the Lord, because he is coming. Akulah suara itu. Dan suara itu ditulis di Alkitab. Kenapa orang Israel tidak melihat ya? Alkitab sudah menubuatkan kenapa orang Israel tidak sadar ya. Nah ini satu tema teologi. Yaitu when you read the Bible, what do you miss? What do you obtain? What do you understand? And what do you ignore? Apakah yang engkau lalaikan? Apakah yang engkau abaikan? Apa yang engkau lolos dan tidak mengerti? Saudara-saudara jangan baca kitab suci untuk tandingan. Itu berapa pasal? Buat 3 pasal. Itu kayak anak-anak. Lu sudah baca kitab suci. Mengerti dan mengerti apa? Mengerti kehendak Tuhan. Mengerti di mana dirimu. Nah Yohanes Pembaptis ternyata dia baca kitab suci dan tuntas mengerti seluruh perjanjian lama. Dia menemukan di mana posisi dia. Di mana? Kita membaca Yesaya 40. Nabi Yesaya pasal 40. Gimana Yesaya? Sebelumnya Kejadian. Di situ ada apa? Ada tempat untuk mencarikan di mana. Saya tidak pernah kasih tahu ya halaman 308. Enggak ada. Itu untuk menciptakan orang Kristen malas. Di mana Yesaya? Sebelumnya Kejadian. Karena di sudah ada indeks. Saudara-saudara. Yesaya 40. Kita baca dari ayat pertama dan lihat perkembangan. Karena pasal 40 melambangkan permulaan perjanjian baru. Hiburkanlah umatku. Demikian firman Tuhan. Tenangkanlah hati Yerusalem. Dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaan sudah berakhir. Bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan. 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemudian Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah menyatakannya. Saudara-saudara, kita membaca bersama-sama ayat ketiga. 1, 2, 3. Ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan seluruh bumi umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakan. Nah inilah menjadi lagu pertama di Mesias. And the glory of the Lord. Menyambung daripada comfort ye my people, every valley. Nah ini 2 lagu daripada solois seorang tenor yang ditutup dengan kemuliaan Tuhan akan datang. Ini menjadi permulaan daripada oratorium Mesias. Handel menulis ini dengan lagu yang syairnya dipetik oleh Charles Shannon dari Alkitab dan di sini pakainya. Siapakah yang mengatakan luruskan jalan di padang belantara? Siapa yang mengatakan yang liku-liku harus diluruskan, yang tinggi akan dipotong menjadi rata, yang lembah akan diisi menjadi rata, sehingga selalu perjalanan yang lancar dipersiapkan oleh datangan Yesus Kristus sebagai Tuhan kerajaannya, yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mengatakan, bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Berarti apa? When Christ come, you prepare your heart, please. You repent from your sins, please. You make sure you are welcoming Him, please.
I'm shouting to you in the wilderness. Jadi Yohanes Pembaptis pada waktu membaca kitab suci, dia menemukan ini orangnya. This is my role. I'm doing this. I'm shouting out. I'm crying how to prepare the people of God to welcome the King of the kingdom. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah kamu. Kalimat ini keluar dari mulut Yohanes. Dia memulai perjanjian baru dengan ajakan bertobat, dengan ajakan mereka meninggalkan dosa, mengajakkan mereka mempersiapkan jalan untuk menerima Yesus Kristus. Jadi pada waktu ditanya, engkau Mesias? Tidak. Engkau Elias? Bukan. Engkau Nabi itu? Tidak. Lalu siapa engkau? Aku adalah suara manusia yang berteriak di padang belantara, siapkanlah jalan untuk menyambut Tuhan yang datang. Nah saudara-saudara, berarti dia telah mengetahui sesuatu peranan dirinya yang tidak pernah dipelajari oleh akademik orang Yahudi. Orang Yahudi yang belajar sampai gelar doktor banyak, mereka tidak pernah tahu. Dan ayat ini yang tidak pernah dikutip oleh orang lain, justru menjadi saudara ayat menunjang pelayanan Yohanes. Yohanes yang tahu, this is me. What have been written 700 years ago is a prophecy about me. Aku orang ini. Maka Yohanes hanya mempersiapkan. Orang yang mempersiapkan tidak boleh ikut untuk memiliki apa yang menjadi yang dipersiapkan. Saudara-saudara, waktu engkau nikah dengan istrimu yang tadinya pacar, setelah pernikahan jadi nyonya, ya. Waktu engkau minta orang mempersiapkan, lalu yang mempersiapkan juga pakai bagus kan? Bestman itu namanya apa bahasa Indonesia? Pengirim pengantinnya, mengiring ya, pengiring pengantin. Mungkinkah pengantinnya pakai jas, terus pengiringnya pakai piyama? Nah mungkin kan? Dia juga bagus kan? Mungkin lebih ganteng, lebih muda lagi. Kalau kemantannya umur 35, lalu pengiringnya cuma umur 27, atau kadang-kadang dicari umur 17. Jadi dia berdiri di pinggir kemanten. Dia sama kemanten sama penting enggak? Lalu dia orang foto-foto, terus dia kira dia yang jadi kemanten. Tidak bisa dong. Dia cuma mempersiapkan. Dia pernah mendampingi kan? Jadi dia mesti tahu, are you the bridegroom? No, I'm his friend only. Lalu kenapa pakai jas? Ya rupanya mirip, tapi statusnya lain. Jadi Yohanes Pembaptis mengetahui, waktu Yesus datang, lakonnya Yesus. Dia bukan lakon. Tahu lakon? Ya. Yang penting Yesus, dia hanya pendamping. Maka dia tahu diri. Kita pelayan itu harus tahu, kita cuma pelayan. Banyak pendeta itu kalau sudah disenangi pendengar dia seperti dia Tuhan. Lalu dia mulai mengatakan kalimat-kalimat seperti dia yang menentukan mati hidup orang lain. Tidak bisa. Dia hanya seorang pelayan. Dia hanya seorang pengiring. Dia hanya seorang pendamping. Dia tidak ada sesuatu yang menyangkut kepentingan diri sendiri. Dia harus membuat orang kenal yang didampingi itu. Maka waktu ditanya, engkau kan lakonnya? Enggak loh ya. Engkau kemantennya? Bukan loh. Siapa kamu? Congosnya. Saya cuma mempersiapkan dia. Maka di kalimat-kalimat Yohanes ada beberapa prinsip pelayanan yang kita harus belajar. Dia akan bertambah-tambah. Aku akan makin tidak penting. Dia akan makin dimuliakan. Aku akan mundur dari sejarah. Karena aku hanya mempersiapkan. Aku jongkok untuk buka tali sepatunya pun tidak layak. Dia tahu diri. Are you Mesias? No. Are you Elijah? No. Are you that prophet? No. And who are you then? I am only a voice in the wilderness to prepare the coming of the King of the kingdom. Aku hanya suara padang belantara mempersiapkan datangan dia. Saya nothing. I am a nobody. I am nothing. He is everything. Let's go there. Dan pelayanan ini adalah pelayanan yang betul-betul sungguh-sungguh jujur. Kenapa? Setelah Yesus muncul, dia mulai sedia mundur. Mundur. Kalau gerakan ini ada pemuda yang lebih hebat dari saya hari itu mundur.
Kalau ada betul-betul orang yang menggerakkan gerakan reform lebih, saya tidak boleh menghalangi. Karena saya sudah lepas tugasku, sudah selesai jabatanku, serahkan orang lain. Tapi kalau orang itu sudah tidak becus tetapi merasa diri hebat, saya akan pukul dia. Pemuda-pemudi yang tidak tahu apa-apa tapi anggap diri hebat harus dihajar. Dengan kalimat di bawah, semua yang dibangkit oleh Tuhan tidak mungkin dirontokkan oleh manusia. Amin. Engkau tidak usah takut orang merusak kamu ya. Yang paling takut engkau sendiri merusak dirimu sendiri. Orang yang tidak pernah memelihara saya, mau memusnahkan saya, Tuhan tidak izinkan. Saya ini seumur hidup sudah dirusak namanya oleh orang, tulis surat mengfitnah ini fitnah itu. Saya senyum aja. Karena apa? Tuhan tidak izinkan saya boleh sembarang dipermainkan. My God is a living God. Kalau engkau sungguh-sungguh takut kepada dia, engkau sungguh-sungguh melayani dia, orang mau hancurkan engkau harus minta izin dari Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan boleh, dia baru bisa hancurkan engkau. Tapi Tuhan mana bisa mengatakan boleh, kecuali engkau yang bersalah sama Tuhan. Memang Tuhan mau pakai dia hukum kamu. Maka kita sendiri melihat, Yohanes tahu diri. Dia tahu dia hanya seorang yang mempersiapkan. Dia bukan Mesias. Maka Yohanes melihat tugas saya kalau sudah selesai, murid-murid saya sudah kenal Yesus, saya pergilah, saya undur. Akhirnya Yohanes undurnya ke mana? Dia dibawa ke dalam penjara. Karena apa? Dia mengatakan kalimat yang bikin Herodes raja itu marah. Lalu akhirnya dia tidak mau menyangkal apa yang Tuhan suruh dia bicara. Dia tetap bersikeras mempertahankan apa yang Tuhan serahkan kepada dia. Di hadapan Tuhan dia begitu murah, begitu rendah hati, begitu taat. Di hadapan setan dia begitu keras, begitu mempertahankan kebenaran prinsip. Dia tidak mau kompromi. Akhirnya bagaimana? Tuhan biarkan dia mati, tidak membiarkan dia kompromi. Lebih baik mati daripada kompromi. Semua 1, 2, 3. Nggak apa-apa, mati itu nggak apa-apa semua. Rupamu berani ngomong begitu. Engkau betul-betul berani mengatakan mati nggak apa-apa. Saya dari muda mengatakan kepada dirimu, jangan takut, jangan takut. Paling banyak mati. Kok paling banyak? Nah kalau paling sedikit apa? Ya jadi mati dong. Paling banyak mati. Orang yang tak mati pun tidak takut. Mau diapain sih? Orang yang mati pun tidak takut. Dia tidak perlu untuk kompromi. Nah ini jiwa Nabi. Saudara tidak sadar ya, saya setiap kalimat membentuk kamu loh. Saya mempersiapkan kamu menjadi pemuda yang gigih, yang tegar, yang berani, yang bermutu. Are you happy to be constructed like this? Saudara mau dah dididik dengan baik. Bukan jadi pemuda yang main-main, ke gereja main-main, ke naik klub main-main. Tidak, menjadi orang yang berjanji di hadapan Tuhan. Hidupku bukan sembarangan. Aku berkenan kepadamu. To be a good character, good Christian, good personality to reflect the glory, the beauty, the truth of God in heaven on this earth. Saudara-saudara, Yohanes akhirnya betul-betul setia mempersiapkan Yesus Kristus. Alkitab mengatakan, waktu dia memperkatakan, behold the Lamb of God. Muridnya pergi ke situ. Dia rasa sepindah. Aduh kecut ya. Dulu murid gua loh, sekarang dia ambil Yesus. Kalau gini gua akan sepi. Oh tidak bisa, murid Yesus yang saya tarik-tarik. Banyak gereja itu suka tarik-tarik anggota orang lain. Buat apa? Oh ikan saya lebih banyak. Dari mana? Dari kolam orang lain. Buat apa? Hah? Buat apa? Stephen Tong tidak pernah anjurkan satu orang, tinggalkan gerejamu, masuk GRI. Saya tidak pernah. Saya punya tugas cuma memberitakan firman. Siapa mau datang silakan. Saya tidak tarik, saya tidak rayu, saya tidak paksa, saya tidak todong. Stephen Tong mengatakan, pintu buka besar, silakan pergi. Kalau kau tidak sedang di sini, silakan pergi. No one hinder you. Tidak ada orang melarang engkau, silakan. Saya tidak perlu. Orang yang tidak mandul, tidak usah pungut anak semua. Ikut dong, 1, 2, 3. Orang yang tidak mandul, tidak usah pungut anak. Kalau saya bisa menginjili, saya bisa bertobat ke orang, bisa bawa orang kepada Kristus. Buat apa saya mesti cari anggota di gereja lain? Tidak usah pungut anak.
Dan saya tidak pernah pakai gaji lebih besar untuk minta orang lain tinggalkan gerejamu, kerja di gereja Reform. Tidak ada. Itu cara CEO. CEO itu orang paling rakus. Bukan semua lah. Maaf kalau engkau CEO, engkau bukan orang itulah. Saudara-saudara, Yesus Kristus waktu dia tangkap, dia mengatakan, kalau engkau menangkap saya, biarlah orang-orang ini pergi. Maksudnya apa? Jangan karena saya mereka dirugikan. Lebih baik sambil di depan untuk dibunuh. Tapi murid-muridku jangan diganggu. Nah itu pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik tidak mementingkan keuntungan diri lalu merugikan bawahannya. Saudara-saudara, dunia harus hancur kalau manusia tidak bertobat. Dunia harus hancur ekonomi kalau pemimpin-pemimpin ekonomi adalah orang yang rakus ekonomi. Dan mereka adalah pemimpin-pemimpin seperti serigala. Penipu-penipu umat. Penipu-penipu rakyat. Saudara-saudara, menjadi kaya itu ada jalannya. Rajin, setia, kerja tekun, dan tidak pakai uang banyak. Simpan untuk hari depan. Itu namanya filsafat semut semua. Semut tidak ada yang IQ low. Semut tidak ada yang tidak sopan. Semut kalau ketemu semut, halo Mr. Semut, dapat jangan. Jadi tetap baru pergi, tetap baru pergi. Adakah yang tidak nyopoter pergi? Coba lihat. Tidak ada semut yang kurang ajar. Tapi saya tidak tahu siapa yang ngajar dia. Ya. Semut tidak ada yang tidak tabung. Dapat makanan banyak ditabung-tabung. Waktu kelaparan datang, mereka pelan-pelan pakai. Jadi ekonomi semut tidak pernah hancur. Ini kalimat engkau dah suka dengar pun harus dengar karena sudah ngomong, lu sudah dengar. Lalu engkau mesti pikir karena ini mengandung filsafat, mengandung prinsip dari Alkitab. Saudara-saudara sekalian, kita teruskannya. Dengan keadaan demikian, maka Yohanes memberikan satu jawaban yang jujur dan dia mengetahui diri, siapa saya. Peranan saya hanya suara di dalam padang belantara. Menyerukan orang bertobat, menyerukan engkau bersiap hati, menyerukan engkau yang sombong kikis sampai habis, yang inferior diisi sampai penuh, engkau yang lekuk-lekuk, yang bengkok semua, luruskan hatimu. Karena apa? The highway should be built to prepare the coming of the kingdom, the coming of the king in the kingdom. Raja dari kerajaan Allah akan datang. Saudara, kalau raja jalan menuju istana liku-liku pasti tidak ada. Sudah perhatikan, semua istana di depannya ada jalan yang lurus. Sebab waktu dia pulang menang dari peperangan, nah, langsung kan. Nah, saudara lihat di Indonesia salah satu jalan yang paling indah itu adalah Selamat Riyadi. Kota apa? Kota apa? Nggak tahu. Yang dari Solo coba angkat tangan. Satu, dua, ada jalan Selamat Riyadi. Itu menuju ke Karaton kan. Itu jalan yang paling indah di Indonesia. Jalan itu begitu lurus supaya kuda raja datang rata. Nah, yang mau dikerjakan Yohanes Pembaptis adalah to prepare the hearts of sinners to repent and to prepare the highway for the coming of the king of the kingdom. Itu namanya pertobatan. Hari ini kita khotbah sampai di sini. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami, berkati apa yang kami sudah dengar, sehingga kami boleh disesuai dengan apa yang Tuhan tuntut melalui firman yang kami dengar. Kami rela mempersiapkan hati kami untuk berbakti kepada Tuhan, untuk menerima Tuhan masuk ke dalam hidup kami. Dan kami mau belajar cara bersaksi dan karakter yang begitu indah daripada hamba-Mu Yohanes Pembaptis. Dengar doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.